Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan Allah selalu pelihara kita, jaga kita dari segala bentuk perbuatan, perkataan dan sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah. Salawat dan salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berupaya sebaik mungkin untuk mencontoh Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan kita sehingga nantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangga dengan umat-umatnya yang selalu istiqomah dalam ajarannya. Doa teruntuk antum semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dan marilah kita ikhlaskan niat kita belajar karena Allah Subhanahu wa taala, berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, berkah, dan tentunya kita mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang kedua, pertemuan kali ini kita akan bahas tentang iman kepada Allah. Apa saja poin-poin penting yang akan kita bahas di bab ini? Yang pertama adalah makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, iman artinya adalah membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Orang yang beriman berarti apa yang diyakini oleh hatinya sesuai dengan yang dia ucapkan dan dicerminkan melalui perbuatan dan amalnya sehari-hari. Itulah tanda iman yang dimiliki oleh seseorang. Orang yang memiliki iman atau orang yang beriman itu disebut dengan mukmin, ya. Jadi mukmin itu artinya orang-orang yang beriman. Iman kepada Allah adalah bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang pertama. Nah, iman kepada Allah itu ada 3 aspek. Yang pertama, iman pada rububiyah Allah, pada uluhiyah Allah, dan pada asma wa sifat Allah. Iman pada rububiyah artinya adalah meyakini bahwa Allah lah Rabb atau pencipta, pemberi rezeki, dan pengatur alam semesta. Nah, itu artinya rububiyah atau Rabb. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Pengatur alam semesta, termasuklah kita yang ada di bumi ini. Meletusnya gunung, terjadinya banjir, kemudian sampai kepada peristiwa yang lebih besar, terjadinya kiamat, semuanya itu adalah dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menyatakan bahwa Allah merupakan Rabb alam semesta terdapat di surat Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah, Rabb atau pencipta alam semesta. Yang kedua, iman pada uluhiyah Allah. Maknanya apa? Bahwa kita harus yakin, kita harus memiliki keyakinan dalam hati kita bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Jadi selain Allah tidak boleh apapun itu. Apalagi patung yang tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, mungkin menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah api, semuanya itu tidak boleh. Yang hak atau yang benar itu hanyalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya pun masih di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah
kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi kita menyembah hanya kepada Allah, mengabdi hanya kepada Allah, lalu kita juga memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah iman pada asma wa sifat Allah. Nah, iman pada asma wa sifat itu artinya apa? Kita yakin bahwa Allah memiliki nama-nama yang paling baik. Nama-nama yang baik, sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya? Tidak terbatas. Karena Allah tidaklah seperti makhluk yang memiliki keterbatasan. Allah tidak. Allah Maha sempurna dari keterbatasan itu. Nah, nama dan sifat yang dimiliki Allah itu kita kenal dengan Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Nah, apa saja contohnya? Itu yang sering kita baca, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Banyak yang kita sudah hafal juga. Nah, itulah materi kita pada kesempatan kali ini tentang iman kepada Allah yang terkandung pada 3 poin. Iman pada uluhiyah Allah, Allah sebagai zat yang satu-satunya yang disembah. Kepada iman pada rububiyah Allah, Allah lah satu-satunya pencipta pengatur alam semesta. Dan iman pada asma wa sifat yang artinya adalah kita yakini Allah memiliki nama-nama yang baik. Nah, demikianlah materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza, nasihat penutup bagi Ustaz kepada antum semuanya, marilah kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, menjaga sikap kita, kemudian menjauhi hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, dan terakhir senantiasa berbakti dan rukun dalam kehidupan di keluarga kita. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.